Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Oke ya, kali ini kita akan membahas materi kimia kelas 12 tentang kimia unsur bagian yang ketiga. Ya, yang akan kita bahas kali ini tentang unsur-unsur golongan 2A atau yang disebut juga dengan unsur logam alkali tanah. Oke ya. Nah, sebaiknya sebelum masuk ke pembahasan kita kali ini, disimak terlebih dahulu materi kimia unsur bagian yang pertama dan bagian yang kedua ya. Link videonya bisa dilihat di description box. Oke ya. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan kita kali ini tentang alkali tanah. Alkali tanah atau unsur golongan 2A ya. Oke, ini untuk unsur golongan 2A. Oke, kita tulis dulu ya. Unsur golongan 2A ya, atau unsur golongan alkali tanah. Umumnya ditemukan dalam tanah. Umumnya ditemukan dalam tanah. Oke. Nah, ditemukan dalam tanah ini senyawa alkali tanah itu dalam bentuk senyawa yang tak larut dalam air. Ya, jadi dalam bentuk senyawa senyawa ya, yang tak larut dalam air. Yang tak larut dalam air. Oke, jadi kalau kenapa unsur golongan 2A itu disebut sebagai alkali tanah? Karena asal muasalnya dia ditemukan dari dalam tanah. Oke ya. Oke, sekarang kita lihat apa saja sih anggota dari unsur golongan alkali tanah ya. Jadi kita masuk ke unsur-unsur alkali tanah. Oke, kita lihat apa aja unsurnya. Unsur-unsur alkali tanah. Oke ya. Nah, kita lihat untuk unsur-unsurnya. Ini kakak garisin dulu aja ya. Unsurnya nanti kita mulai dari unsur yang paling atas, ada berilium. Oke, ingat lagi ya, di pelajaran kelas 10 kita sudah menghafal tentang sistem periodik unsur. Nah, unsur-unsur dari golongan alkali dimulai dari yang paling atas, unsur berilium, lambangnya Be. Kemudian magnesium, Mg, kalsium, Ca, ya, strontium, Sr, barium, Ba, kemudian yang terakhir ada unsur Ra. Oke, nah ingat kembali ya, nanti kita akan lihat konfigurasi dari masing-masing unsurnya, artinya kita membutuhkan nomor atom ya. Berilium ini nomor atomnya 4, magnesium nomor atomnya 12, kalsium 20 ya, strontium 38, barium 56, radium 88. Oke. Sekarang kita sudah dapat masing-masing nomor atomnya. Kita tentukan konfigurasi elektronnya menggunakan teori atom Bohr ya. Ingat, di masing-masing kulit ya, kulit pertama di kulit K itu maksimal ada 2 elektronnya.
Jadi kalau 4 konfigurasinya 2. Sisa berapa supaya 4? Sisa 2. Berarti ini 2 Oke, ya. Magnesium 12. Berarti kita jalankan 12. 2 udah 4 ya. Kemudian 8. Ya enggak? Nah, ternyata salah kalau dia seperti ini. Ingat, konfigurasi elektron itu di kulit kedua maksimal 8. Jangan mengikuti yang BE. Ya, jadi ini salah, kakak hapus ya. Maksimal di kulit kedua itu 8, berarti 2, sisanya kan masih 10, masih bisa di sini 8. Jadi 2, 8, 2. Oke, nah udah ingat kan konfigurasi tentang teori atom Bohr? Oke, ini kakak lanjut aja ya, kalau udah ingat. Untuk kalsium 20, jadi konfigurasinya kakak buat langsung ya, 2, 8, 8, 2. Pas ya 20? Oke, sekarang strontium 2, 8, ya. Kemudian 18, ya. 8, 2, supaya jumlahnya 38. Oke, barium 2, ya, 2, 8, 18, kemudian 8, 2. Oke, yang terakhir untuk unsur Ra, ya, 2, 8, 2, 8, 18, 32, ya, kemudian 18, 8, satu lagi 2. Nah, ini konfigurasi masing-masing dari unsur alkali. Oke, sekarang coba kita lihat di sini, bisa kita lihat elektron terakhir atau elektron valensi dari masing-masing unsur. Untuk berilium, elektron valensinya 2. Ya kan? Nah, magnesium, elektron valensinya juga 2. Kalsium 2 juga. Strontium 2. Barium 2. Radium juga 2. Nah, masing-masing elektron valensi mereka ada 2. Oke, jadi gimana caranya supaya unsur alkali tanah ini untuk mencapai kestabilan jika kita lihat dari elektron valensinya 2? Ya. Jadi, unsur golongan alkali tanah untuk mencapai yang namanya kestabilan atau stabil. Nah, ya. Untuk mencapai kestabilan atau stabil, dia harus melepaskan elektron valensinya, ya. Jadi, dengan cara melepas 2 elektron valensinya atau Ev ya, dan membentuk ion positif. Membentuk ion positif. Oke, saya contoh, misalkan kita ambil contoh dari unsur golongan 2A ini ketika dia membentuk ion positif. Nah, misalkan magnesium dia melepas 2, berarti nanti muatan magnesium plus 2. Mg2+. Kalsium melepas 2 menjadi Ca2+. Strontium, barium juga sama. Mereka akan membentuk ion 2+. Jadi ini Ba2+. Oke, paham ya? Nah, ini untuk konfigurasi dari unsur golongan 2A. Jadi harus ingat patokannya supaya dia mencapai kestabilan, unsur golongan 2A harus melepaskan 2 elektron valensinya. Oke, bisa difahami ya sampai di sini?
Oke, kalau bisa dipahami, sekarang kita lanjut melihat sifat-sifat dari unsur golongan 2A atau golongan alkali. Sifat yang pertama, unsur golongan 2A di sini dia bersifat reaktif. Oke ya. Penanya kita ganti dulu aja ya. Yang pertama, sifatnya reaktif. Oke, jadi sama ya dengan unsur golongan 1A, sama-sama bersifat reaktif. Tapi, kurang reaktif jika dibandingkan dengan golongan 1A. Ya, jadi di sini, tapi, jika dibandingkan dengan golongan 1A, dia kurang reaktif dibandingkan golongan 1A. Kurang reaktif ya dibandingkan golongan 1A. Golongan alkali atau golongan 1A ya. Tetapi unsur golongan 2A ini tetap reaktif, ya hanya di perbandingannya saja. Oke, ya. Nah, sekarang ya, kita lihat sifat yang kedua ya. Untuk unsur golongan alkali, ya masuk ke sifat yang kedua. Ketika dia bereaksi dengan air, ya pada saat dia bereaksi dengan air, ya akan membentuk senyawa basa dan gas H2. Membentuk senyawa basa dan gas H2. Gas hidrogen. Oke ya. Nah, sama dengan unsur golongan 2A juga ketika 1A juga ketika dia bereaksi dengan air membentuk suatu senyawa basa dan gas H2. Tapi perbedaannya di sini sifat basa golongan 1A lebih kuat dibandingkan dengan golongan 2A. Oke, ini kakak garisin aja ya. Sifat basa dari golongan 1A ini ya. Sifat basa golongan 1A ya, golongan 1A lebih kuat dibandingkan 2A. Lebih kuat ya. Lebih kuat dari 2A. Oke. Nah, itu sifat yang keduanya. Oke, untuk sifat yang ketiga ya, reaksi dengan non-logam. Jadi golongan 2A ini ketika dia bereaksi dengan unsur yang non-logam akan cenderung membentuk senyawa ionik. Oke, ini yang ketiga ya. Yang ketiga, reaksi dengan unsur non-logam. Reaksi dengan unsur non-logam dengan ya, susah tulis, dengan unsur non-logam nah, dia akan cenderung membentuk senyawa ionik ya. Cenderung membentuk senyawa ionik. Senyawa ionik ya.
kecuali berilium nanti. Kecuali berilium. Oke. Ini kakak merahin aja biar kelihatan ini perbedaannya. Kecuali berilium, dia akan membentuk senyawa kovalen. Senyawa kovalen. Kenapa si berilium dia tidak membentuk ikatan ionik? Nah, karena sifat dari berilium, kita lihat sifat yang keempat ada hubungannya dengan sifat yang keempat. Jadi, unsur berilium di sini dia bersifat amfoter. Oke, pernah dengar istilah amfoter? Amfoter. Nah, amfoter di sini artinya dia bisa bereaksi dengan asam maupun bereaksi dengan basa, ya. Oke. Itu sifat yang keempat untuk unsur golongan alkali tanah. Sifat yang kelima, ya. Yang kelima, nah, titik didih dan titik cair cenderung menurun dari atas ke bawah, berarti dari berilium sampai ke radium. Ya, jadi titik didih ya, dan titik cairnya cenderung menurun dari atas ke bawah. Cenderung menurun ya, dari atas ke bawah. Maksudnya dari berilium sampai ke radium ya. Oke, itu sifat yang kelima. Nah, sifat yang keenam, kerapatan dan kekerasan unsur golongan 2A ini nanti lebih besar daripada unsur golongan 1A. Berarti intinya 2A ini lebih keras ya. Jadi yang keenam, kerapatan dan kekerasan 2A, kerapatan dan kekerasannya unsur golongan 2A lebih besar daripada unsur golongan 1A. Oke, ya. Karena ikatan logam dari unsur golongan 2A ini lebih kuat dibandingkan dengan unsur golongan 1A. Itulah kenapa golongan 2A dia bersifat lebih keras. Oke. Nah, sifat yang ketujuh, unsur golongan 2A atau alkali tanah merupakan unsur yang reduktor kuat, tapi tidak sekuat golongan 1A ya. Jadi, sifatnya masih reduktor kuat. Reduktor kuat. Tapi tidak sekuat golongan 1A. Oke, bisa ya. Oke, sekarang kita lihat warna nyala dari unsur golongan 2A atau alkali tanah. Mulai dari unsur berilium. Oke ya. Berilium, Be, magnesium, kalsium, Ca ya. Strontium, Sr, dan barium. Oke, kita lihat untuk warna nyala dari masing-masing unsur di sini. Berilium warna nyalanya putih. Oke, ingat ya, warna nyalanya putih. Magnesium warna nyalanya juga putih. Kalsium merah jingga.
merah, jingga, ya. Kemudian strontium berwarna merah. Satu lagi barium berwarna hijau. Oke, ingat ya warna nyalanya. Oke, sekarang kita lihat kegunaan dari beberapa unsur golongan alkali tanah. Yang pertama, kita lihat kegunaan dari unsur Be atau unsur berilium. Ya. Yang pertama, unsur Be atau berilium. Oke, untuk unsur berilium ini digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, salah satunya ya sebagai sambungan listrik. Ya, sebagai sambungan listrik. Ya, yang berasal dari alloy tembaga dan nikel. Oke, jadi ingat sambungan listrik yang berasal dari alloy tembaga dan nikel. Oke, nah selain sebagai sambungan listrik, ya, berilium ini juga digunakan sebagai pada pembuatan pegas. Pada pembuatan pegas. Oke, ya. Kemudian bisa digunakan juga untuk mencegah terjadinya korosi. Mencegah korosi atau perkaratan. Oke, ini salah satu kegunaan dari unsur berilium. Oke, untuk magnesium, yang kedua, unsur magnesium atau Mg. Nah, kita lihat beberapa kegunaannya. Unsur magnesium ini yang paling sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Magnesium digunakan sebagai obat mah. Oke. Digunakan untuk obat mah. Nah, kenapa dia bisa digunakan sebagai obat mah? Karena Mg dalam bentuk senyawanya MgOH2 kali ya. Dalam bentuk senyawa MgOH2 kali. Nah, ini merupakan bahan aktif yang digunakan sebagai penetral asam lambung. Oke ya. Kemudian yang kedua, bisa digunakan juga sebagai obat cuci perut atau pencahar usus. Obat cuci perut ya, atau pencahar usus ya. Pencahar usus. Nah, dalam bentuk senyawanya MgSO4. Oke, ini kegunaan magnesium dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, selanjutnya yang ketiga ada unsur kalsium. Oke, nah kalau untuk kalsium paling banyak itu digunakan untuk tulang, ya kan? Yang ketiga unsur kalsium. Nah, unsur kalsium ini digunakan sebagai mineral utama pada tulang, ya enggak? Merupakan mineral utama pada tulang. Mineral utama pada tulang. Oke. Nah, selain ini juga bisa kita temukan di dalam gips ya. Gips atau nama lainnya adalah
albas. Oke, ini salah satu kegunaan dari senyawa kalsium dalam kehidupan kita sehari-hari. Gibbs ini dalam bentuk senyawanya CaSO4 2H2O. Oke ya. Untuk unsur strontium, Sr yang keempat ya. Unsur Sr. Oke. Sr ini pada umumnya digunakan dalam pembuatan kembang api. Ya, Sr digunakan pada pembuatan kembang api. Campurannya ya. Pembuatan kembang api. Oke. Nah, suatu senyawa dalam bentuk isotopnya, isotop 85. Ya, dalam bentuk isotop 85, SR85. Ini mampu mendeteksi kanker tulang, mampu mendeteksi kanker tulang. Oke, satu lagi ada isotop 90. Isotop SR90 ya. Digunakan sebagai senjata nuklir. Senjata nuklir ya. Oke, ini beberapa kegunaan dari strontium. Oke, satu lagi kita lihat dari unsur yang kelima. Ada unsur yang kelimanya. Oke, kita naikin dikit ya. Yang kelima ada unsur barium atau Ba. Nah, unsur barium ini digunakan sebagai pigmen cat. Ya, jadi campuran di dalam cat untuk memberi warna pada cat. Pigmen ya. Dalam cat ya. Dan digunakan juga untuk racun tikus. Yang kedua digunakan juga ini untuk pigmen ya, benar. Digunakan sebagai racun tikus untuk membunuh tikus. Oke, untuk lebih memahami lagi tentang kimia unsur yang ketiga, coba kerjakan soal latihan ya. Di antara sifat berikut yang paling selaras dengan unsur golongan 2A jika dibandingkan dengan unsur golongan 1A adalah yang mana? 1. Jari-jari atomnya lebih besar. Ya, 2. Sifat basanya lebih kuat. 3. Sifat reduktornya lebih kuat. Oke, tinggal dipilih nanti jawabannya yang mana yang benar, 1, 2, atau 3. Ya, bisa lebih dari 1 nanti jawabannya. Oke ya, sekian video pembelajaran dari kakak tentang kimia unsur bagian yang ketiga, alkali tanah ya. Jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.